Pernahkah kamu merasa ujian yang sedang kamu hadapi ini terlalu sakit, seolah Allah sengaja mengambil satu persatu kebahagiaanmu, bukan dengan lembut, tapi dengan cara yang membuat hatimu hancur berkeping-keping, dan kamu mulai berbisik dalam sepi, dengan suara yang gemetar menahan tangis. Ya Allah, sampai kapan ini akan berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kalau pundakmu saat ini terasa begitu berat, kalau kamu diam-diam lelah dengan semua perjuangan ini, kalau kamu merasa ditinggalkan oleh takdir dan harapan, maka tetaplah di sini. Ini bukan kebetulan, mungkin ini adalah jawaban yang Allah kirimkan untuk hatimu hari ini. Ada seseorang yang kita panggil saja namanya Fahri. Dia bukan wali, bukan orang alim, bukan pula manusia sempurna. Dia hanya seorang hamba biasa, sama seperti kita semua. Fahri adalah sosok yang hidupnya tampak begitu teratur, begitu rapi. Ia punya rencana, punya mimpi, dan ia bekerja keras untuk mewujudkan semuanya. Baginya, hidup adalah tentang membangun istana pasir yang indah di tepi pantai. Namun suatu hari, tanpa ada badai, tanpa ada peringatan, ombak mulai datang. Bukan ombak besar yang langsung menghancurkan, tapi ombak kecil yang datang terus-menerus. Perlahan, diam-diam, dan tanpa ampun, satu persatu bagian dari istana pasir yang ia bangun dengan susah payah mulai terkikis dan hilang. Kehilangan yang pertama datang dari hal yang paling ia andalkan. Bisnis kecil yang ia rintis dari nol. Usaha yang menjadi sumber penghidupannya itu tiba-tiba goyah. Bukan karena kesalahannya, tapi karena keadaan pasar yang tak bisa ia kendalikan. Pendapatannya menurun drastis, meninggalkan lubang besar dalam keuangannya. Kemudian, ombak kedua datang lebih menyakitkan. Sahabat terdekatnya, orang yang selama ini menjadi tempatnya berkeluh kesah, tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Panggilan tak diangkat, pesan hanya dibaca. Keheningan itu terasa lebih menusuk daripada pertengkaran hebat sekalipun. Fahri merasa dunianya yang tadinya ramai, kini menjadi sunyi dan kosong. Dalam waktu singkat, ia kehilangan stabilitas dan juga sandaran. Tapi yang paling kejam adalah hidup sepertinya belum selesai dengannya. Ujian itu datang seperti hujan deras yang tak kunjung reda. Tagihan mulai menumpuk, menciptakan kecemasan setiap kali ia membuka dompetnya. Di tengah kesulitan itu, tekanan dari lingkungan sekitar justru semakin berat. Pertanyaan seperti, kok bisnismu sekarang sepi? Atau kenapa kamu jadi lebih sering menyendiri? Terasa seperti duri kecil yang terus menusuk hatinya, dan doa-doanya seolah membentur langit-langit kamar yang sunyi. Tak ada jawaban, tak ada tanda, hanya keheningan yang semakin dalam. Setiap selesai sholat, ia menengadahkan tangan dengan air mata yang tak bisa lagi ia bendung, dan bertanya dalam hati, Ya Allah, mengapa semua jalan terasa buntu? Apa yang salah denganku? Ujian yang paling berat seringkali bukanlah peristiwa kehilangan itu sendiri, tapi badai pikiran yang datang setelahnya. Pertanyaan-pertanyaan beracun mulai merayap masuk ke dalam hatinya, merusak imannya sedikit demi sedikit. Apa ibadahku kurang khusyuk? Apa dosaku terlalu banyak sehingga engkau menghukumku seperti ini? Atau jangan-jangan engkau memang sudah tidak peduli lagi padaku, ya Allah? Pikiran-pikiran itu menyiksanya di malam hari, membuatnya terjaga dengan hati yang gelisah dan jiwa yang lelah. Ia merasa seperti sedang berjalan di terowongan yang gelap tanpa ujung. Tapi, bukankah ribuan tahun yang lalu, Allah telah memberitahu kita rahasia ini jauh sebelum Fahri dan kita semua ada? Allah sudah berfirman dengan sangat jelas, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. QS Al-Baqarah 155. Perhatikan kalimatnya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan. Ini bukan kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Allah tidak menjanjikan jalan yang mulus. Allah justru menegaskan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan seorang hamba. Mengapa? Karena hanya melalui api ujian, emas iman yang murni akan terbentuk. Hanya melalui tekanan, mutiara kesabaran akan bersinar. Dan akhirnya, Fahri sampai di titik terendahnya. Sebuah titik di mana seorang manusia hanya punya dua pilihan. Hancur lebur, ditelan keputusasaan, atau bangkit dan terlahir kembali dengan jiwa yang baru. Suatu malam di sepertiga malam terakhir, ia benar-benar hancur.
Ia merasa tak punya apa-apa lagi, tak ada kekuatan, tak ada harapan. Dalam keadaan paling rapuh itu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam sujud. Sujud yang begitu lama, yang diwarnai isak tangis yang tak mampu lagi ia tahan. Lantai sajadah itu basah oleh air matanya. Lalu, dengan suara yang pecah dan bergetar, ia tidak lagi bertanya mengapa. Ia tidak lagi menuntut jawaban. Ia hanya berbisik pasrah. Ya Allah, aku tidak tahu apa rencanamu. Aku tidak mengerti mengapa ini begitu sakit. Tapi jika ini adalah caramu untuk membuatku lebih dekat padamu, aku terima, aku pasrah. Tapi kumohon, jangan pernah lepaskan genggaman tanganmu dari hatiku. Itu bukanlah sujud biasa, itu adalah sujud penyerahan diri, sujud yang mengubah segalanya. Ingatkah kita pada sabda Rasulullah SAW yang begitu indah? Beliau bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan sangat dalam. Ujian berat itu bukanlah tanda kemurkaan. Sebaliknya, itu adalah surat cinta dari Allah. Itu adalah panggilan khusus. Allah tidak memberikan ujian berat kepada sembarang orang. Ujian ini hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang sedang Allah persiapkan untuk sebuah peran yang lebih besar, untuk sebuah derajat yang lebih tinggi, untuk sebuah kedekatan yang istimewa dengannya. Terkadang, Allah menutup pintu di hadapanmu bukan untuk menghukummu. Mungkin Allah menutup pintu itu karena kamu sudah terlalu asyik berjalan menjauh darinya. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk membuatmu menoleh dan kembali. Allah menarik duniamu agar kamu kembali kepada pemilik dunia. Dia mematahkan hatimu dari makhluk agar hatimu kembali utuh hanya untuk Sang Khalik. Setelah malam penyerahan diri itu, hidup Fahri tidak langsung berubah seperti dalam dongeng. Masalahnya tidak hilang dalam sekejap, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Hatinya yang dulu bergejolak, kini terasa lebih tenang. Pikirannya yang dulu kalut, kini menjadi lebih jernih. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Masalahnya mungkin masih ada, tapi hatinya telah menemukan sandaran yang kokoh. Ia mulai melihat ujian itu bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai sebuah proses pendidikan langsung dari Allah. Ia menjadi lebih peka, lebih bijak, dan yang terpenting, ia merasa lebih dekat kepada Allah daripada kapanpun dalam hidupnya. Karena pada akhirnya, ujian ini bukanlah tentang apa yang Allah ambil darimu. Ujian ini adalah tentang apa yang Allah ingin berikan kepadamu. Allah ingin memberimu kesabaran yang belum pernah kamu miliki. Allah ingin memberimu kekuatan yang tidak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu. Dan Allah ingin memberimu tingkat keimanan dan kedekatan yang tidak akan pernah bisa kamu capai tanpa melalui jalan terjal ini. Jika hari ini kamu merasa ujianmu terlalu sakit, ketahuilah, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Allah sedang memahat jiwamu agar menjadi lebih indah. Allah sedang membersihkan hatimu agar layak untuk menerima cahayanya. Allah sedang mengangkat derajatmu ke tempat yang mulia di sisinya. Sebuah tempat yang sedang Dia siapkan khusus untukmu. Kalau kamu sedang berada di fase perjuangan itu, tulis di kolom komentar, "Ya Allah, aku ridha." Biar kita semua yang membaca menjadi saksi dan saling mendoakan dalam diam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena mungkin di luar sana ada satu hati lagi yang sedang rapuh dan butuh mendengar pesan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.